Hai nakama, One Piece Update Channel baik lagi nih. Anime One Piece episode ke-991 sudah keluar. Dan judul episode kali ini adalah Aku Ingin Menjadi Oden, Tekad Yamato. Admin akan memberikan fakta-fakta menarik yang ada di episode ke-992. Fakta menarik yang pertama adalah Orochi membeberkan semua yang terjadi di masa lalu. Di awal episode ini Momonosuke terlihat masih dipasung oleh Orochi. Robin, Jinbei, dan juga para samurai Wano yang lainnya harus berpura-pura membenci Momo agar mereka tidak dicurigai. Selain itu, Orochi yang sangat kesal terhadap Momo membeberkan kejadian yang terjadi di masa lalu dan bagaimana cara Momonosuke bisa sampai ke masa depan. Orochi berkata, hari itu saat Kosuke Oden mati, di saat yang sama kastil Oden pun juga diruntuhkan. Tapi di tengah kastil Oden dan bara itu, beberapa dari mereka tiba-tiba menghilang. Para samurai sarung pedang merah dan bocah ini, kemana larinya mereka? Ke masa depan. Mereka telah melintasi waktu 20 tahun ke masa depan. Lalu dengan penampilan yang tidak berubah, mereka pun muncul kembali di negeri Wano. Siapa yang telah menggunakan sihir semacam itu? Biar ku beritahu, penyihir itu bernama Koshiki Toki. Toki, si istri Oden itu mengirimkan dendam ke masa depan. Dan dia benar-benar penyihir jalang. Saat ibunya dikatakan sebagai penyihir jalang, Momo langsung marah pada Orochi. Momo berkata meski Orochi akan membunuh dirinya, tetapi tekad ayahnya tidak akan lenyap. Para samurainya dan juga Luffy pasti akan membuka masa depan negeri Wano. Fakta menarik yang kedua adalah kedatangan Law dan juga 9 sarung pedang merah. Akhirnya para samurai dan juga kelompok bajak laut Law sudah sampai di belakang Onigashima. Mereka bersiap-siap untuk langsung berpindah dari kapal ke daratan belakang Onigashima dengan menggunakan kemampuan Rum Law. Setelah sampai di belakang Onigashima, mereka sama-sama membulatkan tekad untuk membalas dendam terhadap kematian Oden. Mereka bersumpah akan membunuh Kaido dan mengembalikan kedamaian negeri Wano. Saat mereka sedang berkumpul, tiba-tiba ada suara yang berkata, "Hei, apa kamu tidak bisa membawaku sedikit lebih lembut? Jangan banyak protes, idemu ini tidak bagus sama sekali." Lalu tiba-tiba dari atas langit, Neko Mamushi tiba-tiba terjatuh. Ternyata yang menjatuhkan Neko adalah Marco. Jadi ternyata mereka tiba berbarengan dengan para samurai yang lainnya. Tidak hanya Marco dan Neko saja yang muncul, tetapi Izo yang merupakan kakak kandung dari Kiku juga datang bersama mereka. Kiku yang sudah lama tidak melihat kakaknya akhirnya merasa senang sampai meneteskan air matanya. Dia tidak menyangka bisa bertemu dengan kakaknya lagi. Kali ini mereka semua sudah berkumpul dengan lengkap dan akan menuntaskan tujuan mereka di masa lalu. Marco minta izin kepada mereka semua untuk mengurus sesuatu yang penting sebelum benar-benar ikut bergabung dalam perang bersama Kaido. Sepertinya Marco akan mendatangi Prospero yang sedang menuju ke Onigashima. Fakta menarik yang ketiga adalah rencana Onigashima yang baru. Setelah adegan 9 sarung benang merah berlalu, sekarang muncul adegan Kaido yang bersiap-siap masuki panggung utama. Kaido bertanya kepada Bo Huang tentang keberadaan Big Mom. Ternyata Big Mom sudah berjalan menuju ke panggung utama. Dan karena hal itulah, Kaido juga tidak boleh berlama-lama lagi. Dia juga segera menuju ke panggung bersama Jack, King, dan juga Fukurokuju. Kedatangan Kaido langsung mengejutkan semua orang yang ada di pesta tersebut. Tetapi selain terkejut, mereka semua juga menyambut dengan meriah kedatangan Kaido. Kaido sempat berkata kalau dia akan menyampaikan sesuatu yang menarik pada acara eksekusi Momo yang membosankan ini. Itu adalah rencana Onigashima baru. Jinbei dan juga Robin yang mendengarkan pengumuman dari Kaido langsung terkejut dan penasaran tentang rencana Kaido itu. Fakta menarik yang keempat adalah perbincangan Luffy dengan Yamato. Akhirnya tawar-menawar Luffy dengan Yamato tentang waktu yang diberikan Luffy kepada Yamato sudah diputuskan. Luffy akan memberikan waktu 5 menit untuk Yamato bercerita kepada Luffy. Yamato boleh berkata, "Suatu hari aku bilang kepada ayahku kalau aku ingin menjadi Kosuke Oden. Lalu ayah langsung menghajarku." Luffy langsung bingung dengan Yamato. Kenapa dia malah menceritakan hal itu kepada Luffy, terlebih lagi di saat-saat yang seperti ini? Lalu Yamato berkata, 20 tahun yang lalu aku menyaksikan eksekusi Oden. Aku menyaksikan 1 jam yang melegenda itu. Tidak ada seorang samurai sehebat dirinya. Orang yang membunuhnya adalah Orochi dan juga ayahku. Aku kesal melihatnya. Terlebih lagi dadaku terasa begitu panas dan aku tidak bisa berhenti menangis. Kemudian aku menemukan ini di Kuri. Catatan perjalanan Oden. Ini adalah buku harian milik Kosuke Oden. Ini adalah kitab suciku. Bahkan ayahku dan yang lainnya juga tidak mengetahui tentang catatan harian ini. Cerita heroik serta kisah-kisah penting lainnya tertulis di sini. Pertemuan dengan pria terkuat di dunia Shirohige dan bergabungnya Oden bersama dengan kelompok bajak laut Shirohige. Dia berlayar dan mengarungi bermacam-macam pertualangan. Kemudian dia juga bertemu dengan Goldie Roger yang terkenal itu. Setelah bergabung dengan kelompok bajak laut Goldie Roger, dia mengunjungi berbagai macam pulau, bertemu dengan banyak orang dan melihat berbagai hal yang baru. Dan dia menyadari betapa luasnya dunia ini. Karena para samurai sarung pedang merah sudah mati, maka harus ada seorang yang melanjutkan tekad Oden. Karena itulah aku akan membuka negeri ini. Dan di saat itulah Yamato mulai membuka topengnya. Luffy yang melihat wajah asli Yamato langsung terkejut. Ternyata Yamato adalah seorang perempuan. Yamato berkata kepada Luffy, "Izinkan aku bertarung bersamamu." Luffy langsung bertanya kepada Yamato, "Kau tadi bilang kalau kau putranya Kaido kan?" Yamato langsung berkata,
Kosuke Oden itu laki-laki kan? Jadi aku juga menjadi laki-laki. Kamu itu benar-benar kuat. Saat bertarung denganku tadi, kamu masih belum mengeluarkan seluruh kemampuanmu kan? Kau mengingatkanku pada Ace. Luffy langsung terkejut dengan nama Ace dari Yamato. Dan akhirnya episode kali ini berakhir dengan terungkapnya identitas anak perempuan Kaido yang mengaku sebagai penerus Oden. Jadi, itulah masalah mengenai fakta menarik anime One Piece episode ke-992. Terima kasih kepada nakama yang sudah menonton videonya sampai habis. See you on the next video nakama.